Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak-anakku yang semoga Allah senantiasa berikan kemudahan dalam belajar ilmu agama. Di kesempatan yang mulia ini kita akan belajar hukum ya, sebagaimana yang telah diajarkan mungkin oleh ustaz-ustazah kalian kelas masing-masing. Ya, tapi pada kesempatan kali ini saya akan mengajarkan juga agar kiranya anak-anak bisa terbantu dan lebih mudah menghafal di rumah masing-masing. Adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama nanti adalah menghafalkan komentar hukum roh yang tafkhim dan yang tarki, yang dibaca tebal maupun yang dibaca tipis. Ya. Kemudian yang kedua kita belajar menjawab pertanyaan pada hukum roh yang tafkhim maupun yang tarkik. Kemudian yang ketiga kita belajar mencari hukum roh yang tafkhim dan tarkik pada contoh ayat dan mencari di mana letaknya dan seperti apa bentuknya. Begitu teman-teman, silakan langsung saja ya untuk menghemat waktu. Saya akan contohkan bagaimana komentar hukum roh dari yang tafkhim dan yang tarkik sesuai dengan tempo atau koma yang ada pada layar kalian masing-masing. Perhatikan baik-baik. Hukum ro dibagi dua, tafkhim dan tarqiq. Ro yang dibaca tafkhim, ro fathah tanwin, ro dhammah tanwin. Ro sukun didahului harakat fathah atau dhammah. Ro sukun didahului hamzah wasal. Ro sukun didahului harakat kasrah bertemu huruf isti'la. Huruf isti'la ada 7. Kha, sad, dad, ta, dha, ghain, qaf. Ra hidup didahului huruf mati selain ya yang sebelumnya ada fathah atau dhammah dibaca waqaf. Contohnya ra fathah tanwin. Ra fathah tanwin. Rabbana basiran. Ra dhammah tanwin. Ruziqana khabirun. Rasukun didahului harakat fathah atau dhammah. Marhaban yursilu. Rasukun didahului hamzah wasal. Irji'i warhamna. Rasukun didahului harakat kasrah bertemu huruf isti'la. Huruf isti'la ada 7. Kha, sad, dad, ta, dha, ghain, qaf. Mirsadun tirtasun. Hidup didahului huruf mati selain ya yang sebelumnya ada fathah atau dhammah dibaca waqaf. Syahr, khusr. Satu lagi sekali lagi untuk yang ro dibaca tafkhim teman-teman ya, silakan nanti setelah itu dihafalkan ya. Saya contohkan sekali lagi, dengarkan baik-baik. Hukum ro dibagi dua, tafkhim dan tarqiq. Ro yang dibaca tafkhim, ra fathah tanwin. Rabbana basiran. Ra dhammah tanwin. Ruziqana khabirun. Ra sukun didahului harakat fathah atau dhammah. Marhaban yursilu. Ra sukun didahului hamzah wasal. Irji'i warhamna. Ra sukun didahului harakat kasrah bertemu huruf isti'la. Huruf isti'la ada 7. Kha, sad, dad, ta, dha, ghain, qaf. Mirsadun tirtasun. Ra hidup didahului huruf mati selain ya yang sebelumnya ada fathah atau dhammah dibaca waqaf. Syahr, khusr. Baik, silakan nanti anak-anak pada hukum ro yang dibaca tafkhim dihafalkan di rumah. Sekarang coba kita akan belajar menghafalkan hukum ro yang dibaca tarqiq. Silakan anak-anak ya diperhatikan pada hukum ro yang dibaca tarqiq. Dengarkan dan simak baik-baik. Ro yang dibaca tarqiq, ro kasroh tanwin. Ro sukun didahului kasroh. Ro hidup didahului ya sukun dibaca waqaf. Ro hidup didahului huruf mati selain ya yang sebelumnya ada kasroh dibaca waqaf. Contohnya ro kasroh tanwin. Rizqan syahrin. Ro sukun didahului kasroh. Fir'auna anzirhum.
Ra hidup didahului ya sukun dibaca waqaf. Khair. Qadir. Ra hidup didahului huruf mati selain ya yang sebelumnya ada kasrah dibaca waqaf. Sihr. Sihr. Bikr. Sihr. Bikr. Baik, teman-teman, sekali lagi saya contohkan pada ro yang dibaca tarkik, silakan didengarkan dan dihafalkan setelahnya. Ro yang dibaca tarkik, ro kasrah tanwin, ro sukun didahului kasrah, ro hidup didahului ya sukun dibaca waqaf, ro hidup didahului huruf mati selain ya yang sebelumnya ada kasrah dibaca waqaf. Contohnya, ro kasrah tanwin, rizqan, syahrin, ro sukun didahului kasrah, fir'auna, anzirhum, ro hidup didahului ya sukun dibaca waqaf, khair, qadir, ro hidup didahului huruf mati selain ya yang sebelumnya ada kasrah dibaca waqaf, sihr, bikr. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi ya komentar dari hukum ro. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara menjawab pertanyaan pada hukum ro yang tarkik, yang tafkhim maupun yang tarkik. Coba diperhatikan, silakan anak-anak. Kita ingat-ingat dulu, ro yang dibaca tafkhim adalah ro yang dibaca tebal. Adapun ro yang dibaca tebal ada 6, yaitu ro fathah tanwin, ro dhammah tanwin, ro sukun didahului harakat fathah atau dhammah, ro sukun didahului hamzah wasal, ro sukun didahului harakat kasrah bertemu huruf isti'la, dan ro hidup didahului huruf mati selain ya yang sebelumnya ada fathah atau dhammah dibaca waqaf. Ada 6 untuk ro yang dibaca tafkhim atau ro yang dibaca tebal. Silakan Ustaz akan contohkan, silakan anak-anak jawab. Rabbana, ro. Ada hukum bacaan apa? Ro yang dibaca tafkhim. Jawabannya ini ya. Setiap ada pertanyaan ada hukum bacaan apa? Jawabannya adalah ro yang dibaca tafkhim. Kalau yang saya tanyakan adalah ro yang dibaca tafkhim. Kalau yang saya tanyakan adalah ro yang dibaca tipis, maka ro yang dibaca tarkik jawabannya. Gitu ya. Coba sekali lagi saya contohkan. Ro. Ada hukum bacaan apa? Ro yang dibaca tafkhim. Mengapa? Karena ro fathah. Kenapa jawabannya karena ro fathah? Karena di sini yang saya tanyakan tadi ro-nya itu adalah ro yang berharokat fathah. Maka jawabannya cukup karena ro fathah. Gitu ya. Coba diulang sekali lagi. Rabbana, ro. Ada hukum bacaan apa? Ro yang dibaca tafkhim. Mengapa? Karena ro fathah. Ro yang dibaca tafkhim dibagi berapa? 6. Silakan diingat-ingat anak-anak ya. Ro yang dibaca tafkhim dibagi 6. Sebutkan. Ro fathah tanwin, ro dhammah tanwin, ro sukun didahului harakat fathah atau dhammah, ro sukun didahului hamzah wasal, ro sukun didahului harakat kasrah bertemu huruf isti'la. Huruf isti'la ada 7. Kha, sad, dad, ta, dha, ghain, qaf. Ro hidup didahului huruf mati selain ya yang sebelumnya ada fathah atau dhammah dibaca waqaf. Sampai situ. Nanti kalau ditanya sebutkan, maka silakan disebutkan sampai situ tadi. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian pertanyaan terakhir, ini pertanyaan yang kelima adalah apa itu ro yang dibaca tafkhim? Silakan di anak-anak jawab. Ro yang dibaca tafkhim. Apa itu ro yang dibaca tafkhim? Nah, silakan dijawab. Ro yang dibaca tafkhim, ro fathah tanwin, ro dhammah tanwin, ro sukun didahului harakat fathah atau dhammah, ro sukun didahului hamzah wasal, ro sukun didahului harakat kasrah bertemu huruf isti'la. Huruf isti'la ada 7. Kha, sad, dad, ta, dha, ghain, qaf. Ro hidup didahului huruf mati selain ya yang sebelumnya ada fathah atau dhammah dibaca waqaf. Contohnya, ro fathah tanwin, Rabbana basiran, ro dhammah tanwin, ruziqana khabirun. Cukup sampai situ teman-teman. Jadi untuk komentar yang dihafalkan teman-teman adalah semua ro yang dibaca tafkhim ini dan 2 contoh Arabnya, 2 contoh ayat. Gitu ya. Jadi yang ini, contoh yang ini, contoh yang ini,
Contoh yang ini tidak perlu dihafalkan. Gitu ya. Coba sekali lagi Ustaz tanya, silakan teman-teman bisa menjawab. Ya, nanti Ustaz bantu. Basiran, basiran, ron, ron. Ada hukum bacaan apa? Ra yang dibaca tafkhim. Mengapa? Karena ra fathah tanwin. Ra yang dibaca tafkhim ada dibagi berapa? 6. Sebutkan. Ra fathah tanwin, ra dhammah tanwin, ra sukun didahului harakat fathah atau dhammah, ra sukun didahului hamzah wasal, ra sukun didahului harakat kasrah bertemu huruf isti'la. Huruf isti'la ada 7. Kha, sad, dad, ta, dha, ghain, qaf. Ra hidup didahului huruf mati selain ya yang sebelumnya ada fathah atau dhammah dibaca waqaf. Sampai situ. Kemudian pertanyaan terakhir adalah apa itu ra yang dibaca tafkhim? Ra yang dibaca tafkhim, ra fathah tanwin, ra dhammah tanwin, ra sukun didahului harakat fathah atau dhammah, ra sukun didahului hamzah wasal, ra sukun didahului harakat kasrah bertemu huruf isti'la. Huruf isti'la ada 7. Kha, sad, dad, ta, dha, ghain, qaf. Ra hidup didahului huruf mati selain ya yang sebelumnya ada fathah atau dhammah dibaca waqaf. Contohnya ra fathah tanwin, Rabbana basiran, ra dhammah tanwin, ruziqana khabirun. Cukup sampai situ untuk menjawab pertanyaan apa itu ra yang dibaca tafkhim. Jawabannya cukup sampai sini saja. Gitu ya. Sekali lagi teman-teman, silakan nanti untuk jawabannya sesuaikan dengan kondisi. Ruziqana, ru ada hukum bacaan apa? Ra yang dibaca tafkhim. Mengapa? Karena ra dhammah. Karena di sini ra-nya berharokat dhammah. Kalau ini berarti karena ra dhammatain. Begitu ya. Kemudian mar. Kenapa dibaca tafkhim? Karena ini jawabannya ada di sini. Karena ra sukun didahului harakat fathah. Ini ra sukunnya didahului harakat fathah. Yur. Mengapa ra yang dibaca tafkhim? Mengapa dibaca tafkhim? Karena ra sukun didahului harakat dhammah. Insyaallah mudah anak-anak. Nanti insyaallah akan dimantapkan di kelas masing-masing. Oke, perhatikan lagi sekali lagi. Ustaz akan contohkan ya, kemudian kalian bisa menjawab bersama dengan Ustaz. Kita contohkan 2 lagi deh ya, biar tambah mantap. Yursilu, yursi, yur. Ada hukum bacaan apa? Ra yang dibaca tafkhim. Mengapa? Karena ra sukun didahului harakat dhammah. Karena ra sukun didahului harakat dhammah. Sesuai dengan kondisi ayat, ra sukun, ini yang saya tinggal ini ya, didahului harakat dhammah. Gitu ya. Coba satu lagi. Insyaallah untuk pertanyaan ketiga, pertanyaan keempat dan kelima jawabannya sama semua. Anak-anak, jadi yang harus betul-betul diperhatikan adalah pertanyaan yang kedua, mengapa? Nah, mengapa ini anak-anak harus paham. Kata mengapa, pertanyaan mengapa itu anak-anak harus paham. Sebabnya ra ini dibaca tafkhim itu karena apa? Gitu ya. Coba satu lagi yang agak susah ini ya. Mirsadun, mirsa. Ada hukum bacaan apa? Ra yang dibaca tafkhim. Mengapa? Karena ra sukun didahului harakat kasrah bertemu huruf isti'la. Sampai sini ya. Nah, jawabannya sampai situ saja teman-teman. Oke. Coba satu lagi sekali lagi. Qirtasun, qirta. Ada hukum bacaan apa? Ra yang dibaca tafkhim. Mengapa? Karena ra sukun didahului harakat kasrah bertemu huruf isti'la. Gitu ya. Sekarang pertanyaan terakhir ya, kita mantapkan, kita coba belajar menjawab ya pada pertanyaan pada poin yang ke-6. Syahr. Ada hukum bacaan apa? Ra yang dibaca tafkhim. Mengapa? Sesuaikan saja teman-teman ya, jawabannya sesuaikan dengan komentar yang ada di sini. Ra hidup didahului huruf mati selain ya yang sebelumnya ada fathah atau dhammah dibaca waqaf. Insyaallah seperti itu sudah benar. Gitu anak-anak, nanti silakan ya dilatih di rumah untuk bagaimana cara menjawab
Ro yang dibaca tafkhim terutama pada pertanyaan yang kedua, mengapa? Ya, karena setiap materi, setiap ro yang dibaca tafkhim nanti akan berbeda-beda jawabannya. Begitu pula dengan yang ro yang dibaca tarkik ya, nanti jawabannya pun sama. Contoh, ri, mengapa? Karena ro kasroh. Syahrin, mengapa dibaca tafkhim? Karena ro kasroh tanwin. Fir'auna, fir, mengapa dibaca tarkik? Karena ro kasroh didahului harokat, karena ro sukun didahului harokat kasroh. Khair, mengapa dibaca tarkik? Karena ro hidup didahului ya sukun dibaca wakaf. Nah, kalau untuk yang poin ketiga jawabannya sama. Kemudian yang keempat jawabannya sama seperti komentar. Begitu teman-teman, itu adalah bagaimana cara menjawab ro yang dibaca tafkhim dan tarkik. Jawab pertanyaan pada ro yang dibaca tafkhim dan tarkik. Kemudian nanti tugasnya anak-anak silakan cari hukum ro pada contoh ayat yang ada pada halaman 10 ya. Yang ada pada halaman 10 yang walladzina jtanabu taghuta ya'buduha wa nabu ilallah. Silakan dicari ro yang dibaca tafkhim maupun ro yang dibaca tarkik kemudian dilingkari. Begitu anak-anak, sekian dari Ustadz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.